Ada orang datang ke saya, ada pengusaha, ada pejabat, dia minta nasihat. Dia bilang, Habib, saya dituduh boti. Tahu boti? Ya sama lah, juga. Saya dituduh boti, Beb. Tapi saya bersumpah demi Allah, saya bukan boti. Nah jadi bagaimana nih, Beb? Saya udah tuduh boti, difitnah boti. Nah bagaimana cara menghilangkan ini? Saya bilang, kalau Anda dituduh boti oleh masyarakat, jangan salahkan masyarakat dulu. Tapi Anda introspeksi. Kira-kira perilaku Anda itu memancing orang curiga atau tidak? Karena Sayyidina Umar berpesan. Apa kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Kata Sayyidina Umar, man aqama nafsahu fi maqamit tuhmah fala yalumuna man yu'izon nabih. Kata Sayyidina Umar, barang siapa yang menempatkan dirinya di posisi dicurigai, maka jangan menyalahkan orang, mencercah orang yang curiga kepada dia. Contoh, kita nggak mau dituduh sebagai penjudi, jangan masuk kasino. Kalau Anda masuk kasino, walaupun Anda tidak berjudi, nanti orang curiga Anda berjudi. Betul? Betul? Anda bukan penzina, nggak mau dituduh berzina. Jangan main di sarang dongdot. Tahu dongdot ya? Oh ini tempat pelacuran, jangan deketin walaupun Anda tidak berzina. Tapi kalau Anda masuk, sering duduk di tempat zina, masyarakat curiga Anda penzina, Anda yang salah. Itu nasihat Sayyidina Umar begitu. Jadi jangan tempatkan diri kita di tempat yang kita yai. Kita bertamu ke rumah orang supaya kita nggak dituduh maling, masuk dari pintu depan, ketok pintu, beri salam. Tapi kalau kita bertamu ke rumah orang, lompat lewat jendela, terus yang punya rumah teriak maling, yang salah siapa? Yang salah yang lompat dari jendela. Masuk dari jendela bukan pintu masuk yang sah ke rumah orang. Atau jangan kita datang ke rumah orang mendep-mendep, saudara, takut kelihatan, nanti orang curiga Anda maling. Kira-kira jelas gak? Nah begitu juga saya sampaikan kepada tadi si pejabat dan pengusaha, kalau Anda nggak mau disebut boti, jangan bergaul dengan boti, jangan ngumpulin boti, jangan duduk jalan sono kemari dengan boti, ya orang curiga ente boti. Atau jangan beri perilaku dengan perilaku boti. Nggak mau disebut boti, tapi kalau ngomong Habib, ngomongnya begitu, bo, ngomongnya begitu, Habib, apa kabar? Tapi ngaku lelaki, saya curiga gak? Nah, kalau Anda melihat begitu curiga gak? Dia lelaki, tapi kalau jalan tangan begini, apa kabar Ustaz? Udah gitu jalannya kadang-kadang dilenggak-lenggokin, lelaki. Saya tanya, kalau umat curiga itu boti, wajar tidak? Wajar tidak? Kalau nggak mau dicurigai boti, jangan berperilaku seperti boti. Titik. Setuju? Nah, makanya anak-anak muda di sini nih, kalau nggak bilang boti, lelaki jadi lelaki. Diri laki, gue laki. Nih lelaki, tunjukin kita lelaki, bukan perempuan. Cara bicara kita lelaki, cara diri kita lelaki, cara jalan kita lelaki, saudara. Cara bersikap kita lelaki, tunjukkan sehingga orang nggak curiga kalau kita dituduh boti. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada ibu-ibu nanya, Habib, saya punya anak masih kecil, Beb, tapi lelaki, tapi perilakunya kayak perempuan, Beb. Bagaimana, Beb, ya, cara ngajarinnya? Saya bilang, oh kalau masih kecil gampang. Gimana, Beb? Suruh berantem aja tiap hari. Nah, dia berantem juga sama temennya di jalanan, lama-lama jadi lelaki. Kira-kira jelas gak? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak, punya cucu yang masih kecil lelaki, jangan dikasih mainan perempuan, jangan dikasih boneka, jangan dikasih ulekan, jangan dikasih penggorengan, jangan. Dia anak lelaki, kasih pistol-pistolan. Dia anak lelaki, kasih, saudara, rudal-rudalan. Dia anak lelaki, kasih mobil-mobilan. Nah, itu mainan anak laki.
Nah jadi kalau anak laki dari kecil dikasih mainan perempuan, ya pantas saja gedenya kayak perempuan. Itu yang salah didik ibunya dengan bapaknya, betul? Nah sekarang saya mau tanya, siap didik anak-anak kita? Siap didik anak-anak kita? Didik anak laki sebagai lelaki, didik anak perempuan sebagai perempuan, biar tidak ngawur saudara anak-anak kita masa depannya, betul? Takbir. Nah itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Jadi doakan, kami sedang melakukan gerakan untuk melawan LGBTQ ini, saudara, dan bukan nggak mungkin Pak Bu ya. Kalau nanti kami sudah ke DPR, kalau nanti kami sudah kirim ke Presiden, saudara, untuk dibuatnya satu regulasi perundang-undangan, aturan, undang-undang melarang LGBTQ, andai kata nanti gagal, cara ini gagal, dialog gagal, surat gagal, delegasi gagal, deklarasi gagal, bukan nggak mungkin. Kita akan gelar kembali aksi sejuta umat, saudara, untuk melawan LGBT. Siap dukung tidak? Jadi kalau nanti saya undang, wah ini pemerintah udah nggak mau dengar, ini DPR udah nggak mau dengar, ini LGBT makin merajalela, saudara, saya mengundang umat Islam dari manapun juga, kita turun kembali ke Jakarta, seperti aksi 411, seperti aksi 212, menekan pemerintah, baik presiden maupun DPR, buat undang-undang anti LGBTQ. Jangan biarkan negara ini, saudara, LGBTQ merajalela. Setuju tidak? Siap datang, siap turun, siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Saya masih ingat dulu kita turun 411, dulu kita turun 212, turun bersama. Allah kasih menang ke saudara, menang. Yang secara politik gak mungkin kita menang, tapi karena kita bersatu, kita bersama, Allah menolong kita, saudara. Akhirnya yang kita lawan si penista agama lengser dan longsor. Dia lengser nggak jadi gubernur lagi, dan dia longsor masuk penjara, betul? Takbir. Itu pertolongan siapa? Itu pertolongan siapa? Jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha penolong? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi nggak boleh, biarkan kami dulu merinci dulu di Jakarta, bersurat, berdelegasi, nanti kita isyaratkan, coba deh di daerah masing-masing turun, jangan FPI sendirian, jangan, nggak boleh. Ini kerja bareng dengan semua ormas pesantren, saudara, majelis taklim turun. Nah kalau ternyata perda-perda udah banyak kita dapat, itu kita bawa ke DPR. Sebab maaf Pak Bu ya, kalau saya bicara sendiri, saya sampaikan ke presiden atau saya sampaikan ke menteri, ke DPR, nanti jawaban mereka itu kan kemauan Habib Rizik doang. Mana kemauan umat? Saya punya bukti apa itu kemauan umat? Itulah pentingnya petisi, itulah pentingnya tanda tangan dari pondok-pondok pesantren, setempel pondok-pondok pesantren. Kita tunjukkan, ini bukan kemauan saya, ini bukan kemauan FPI, ini kemauan umat. Ini buktinya. Berapa pondok pesantren, berapa majelis taklim, berapa masjid. Ini setiap pesantren mewakili berapa ribu orang, setiap masjid mewakili berapa ribu orang, setiap ormas mewakili berapa ribu orang. Kita tunjukkan. Sekarang setiap ada usul, itu kan kemauan Habib Rizik, itu kan cuma urusan orang Petamburan tuh, itu kan cuma FPI yang pengen begitu, yang lain diem kok. Nah makanya saya nggak mau ini jadi gerakan saya pribadi atau ini gerakan FPI sendiri, enggak. Ini harus menjadi gerakan umat Islam, insya Allah. Nah baiklah, sebetulnya saya mau langsung tutup, tapi ada satu yang saya lupa sampaikan, saudara. Sayang sekali kalau saya tidak sampaikan. Hati-hati Pak Bu ya. KUHP yang baru ini beberapa pasalnya mengkriminalisasi syariat. Aturan syariat dipidanakan. Contoh, satu, nikah sirri. Nikah sirri, nikah yang gak dicatat di KUA, saudara. Secara agama, nikah itu sah, saudara. Memenuhi syarat perkawinan, memenuhi daripada rukun pernikahan, sah. Tapi di dalam KUHP yang baru, saudara, setiap orang laki perempuan yang tinggal satu rumah seperti layaknya suami istri tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, maka dipidana penjara. Kita lihat dalam penjelasan apa maksud perkawinan yang sah. Di penjelasan ditulis perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tercatat di catatan negara
saudara, sesuai undang-undang nomor sekian. Berarti nikah siri berdasarkan pasal tersebut bukan nikah yang sah. Jadi kalau ada orang nikah siri, dia bisa dipenjara. Ini urusannya kalau begini banyak kiai di penjara nih. Nah, orang di Jawa Barat kiai yang nikah siri banyak, dai-dai, ustadz-ustadz yang nikah siri banyak, betul? Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Nikah siri itu saya tanya, secara agama sah tidak? Sah tidak? Lah kalau sah kenapa dianggap kriminal? Kenapa disebut kejahatan? Kenapa dipidana? Kenapa diancam penjara? LGBT yang jelas-jelas jahat nggak ada pasalnya. Incest, zoofilia, nekrofilia yang jelas-jelas jahat tidak ada pasalnya. Nikah siri yang jelas-jelas sah secara agama itu bagian daripada syariat, dikriminalkan, dianggap kejahatan, diancam penjara. Saya tanya, ini bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Oh, lawan. Yang kedua, saudara, nggak sampai di situ. Di dalam undang-undang peraturan, baik dalam undang-undang maupun dalam keputusan pemerintah, saudara, sekarang ada yang baru. Kalau di dalam pilpres atau pileg atau pilkada ada orang yang melakukan, saudara, kampanye identitas, membawa-bawa sara, atau mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang mengajak masyarakat memilih pemimpin yang seagama dan menolak yang tidak seagama, dipidana penjara. Jadi ingat 2017 saya di Jakarta, saya serukan umat Islam, jangan pilih pemimpin kafir. Haram umat Islam memilih pemimpin kafir. Kita bawakan ayat Qur'annya, kita bawakan hadisnya, kita sampaikan di mimbar-mimbar. Nah, mereka pengalaman itu, mereka nggak mau itu terulang. Jadi mereka pengen besok kalau pilpres Indonesia calonnya yang satu Islam, yang satu kafir, nggak boleh lagi ada yang mengajak jangan pilih calon kafir. Kalau ada yang bicara begitu, tangkap. Bahaya tidak? Oh, saya nggak peduli, mau ditangkap tetap saya teriak, umat Islam haram pilih pemimpin kafir. Ini urusan agama, saudara. Ini urusan syariat. Urusan penjara nggak penjara itu nomor 2. Nah, yang begini nih pasal jahat. Itu umat Islam dilarang memilih pemimpin kafir, itu aturan Quran. Berarti syariat bukan? Syariat, kok syariat mau dipenjara? Kok syariat dianggap jahat? Kok syariat dikriminalkan? Hati-hati, saudara. Yang ketiga, cukup 3 saja, saudara. Banyak kalau saya mau sampaikan. Yang ketiga, zina dan kumpul kebo, saudara, itu dijadikan delik aduan, bukan delik umum. Artinya kalau ada yang berzina atau ada yang kumpul kebo, itu harus ada yang melapor dari keluarganya. Siapa keluarganya? Istrinya atau suaminya, saudara, atau bapaknya atau ibunya atau anaknya. Hanya ini yang boleh melapor. Di luar ini nggak boleh melapor. Jadi kalau tetangga kita nanti ada kumpul kebo, RT nggak bisa ngelapor, RW nggak bisa ngelapor, lurah nggak bisa bertindak. Kenapa? Bukan keluarganya. Jadi kalau nanti ada orang dari Jakarta tinggal di Lembang, kumpul kebo di satu rumah, bapak ibunya nggak tahu yang ada di Jakarta, keluarganya nggak tahu yang ada di Jakarta, nggak ada yang protes, nggak ada yang melapor. Orang Lembang kalau coba-coba menegur mereka, mendatangi, membubarkan orang Lembang di penjara. Bahaya tidak? Kurang ajar, saudara. Nikah siri yang syariat, dia mau penjara, saudara, giliran kumpul kebo mezina dilindungi. Ini aturan apa? Pemimpin Indonesia, Bapak Presiden, anggota DPR, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Ini Indonesia negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Jangan lupa, Indonesia ini dimerdekakan oleh darah para syuhada, para ulama, para santri yang berjuang mati saat memerdekakan negara ini, saudara. Jangan lupa, umat Islam di Indonesia ini mayoritas. Mereka wajib menjalankan syariatnya. Jangan sekali-kali syariat mereka kau kriminalisasi, kau jadikan kejahatan, kau jadikan pidana, haram. Maka itu, saudara, saya nggak bakal berhenti sampai di sini, saudara. Walaupun usia saya sudah lanjut,
sudah umur 60 lebih, tapi dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar saya nggak bakal berhenti. Sallu ala nabi. Nggak boleh kita berhenti, saudara. Sebab kalau ini dibiarkan, kesian anak cucu kita nanti, saudara. Bagaimana nasib anak cucu kita nanti kalau ini dibiarkan? Memang itu nanti semua akan, saya semua umat Islam di Indonesia akan kita ajak berjuang. Saya mau keliling Sumatera besok, saya mau keliling Kalimantan, saya mau keliling Sulawesi, saya mau keliling di Papua, saudara. Semua umat Islam dimanapun berada kita mau satukan. Yuk kita bergerak kembali. Nggak boleh ada peraturan di Indonesia yang bertentangan dengan syariat Islam. Oh, ada pejabat mengatakan, Habib, ini kan Indonesia bukan negara Islam. Kenapa Habib mau ngajak-ngajak orang membentuk NKRI bersyariah? Singkat jawabnya, Pak, Indonesia memang bukan negara Islam, tapi Indonesia juga bukan negara setan. Lihat Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara ini harus menjunjung tinggi hukum Tuhan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Jadi artinya apa? Negara ini memang bukan negara agama, ini negara berketuhanan yang Maha Esa. Ini negara tauhid. Kalau kau mau seenaknya maksiat itu merajalela, ganti saja sila pertama, jangan ketuhanan yang Maha Esa, ganti kesetanan yang luar biasa. Kurang ngajar. Enak-enaknya saudara, kita lagi mau tegakkan syariat, ini kan hukum Tuhan yang Maha Esa. Waktu ngomong Habib ini bukan negara Islam, ini juga bukan negara setan. Betul? Betul? Nah sekarang saya jujur, kita umat Islam saudara, dasar negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Bagus tidak? Bagus tidak? Dukung tidak? Terus ada yang mau ganti jadi kesetanan luar biasa. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya tanya, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Jangan coba-coba kalian ganti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan kesetanan yang luar biasa. Saudara, enggak, sampai mati titik darah terakhir kami tetap akan berjuang bagaimana hukum Allah tegak di bumi Indonesia yang kita cinta, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi.